Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dela Lufianti, dengan NIM 206200075, dan teman saya yaitu Dea Arneta dengan NIM 206200074, ingin membahas materi mengenai sistem informasi keuangan. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Pengertian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Ruang lingkup sistem informasi keuangan. Ruang lingkup implementasi aplikasi Sikompak pada bagian akuntansi meliputi pencatatan dan pengolahan data atas transaksi keuangan yang meliputi perjurnalan. Ruang lingkup sistem informasi aktiva tetap dan persediaan terdiri dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva tetap dan persediaan serta perhitungan penyusutan dan nilai buku aktiva tetap. Ruang lingkup implementasi billing system yang telah terkomputerisasi terdiri dari beberapa subsistem, antara lain subsistem penyambungan baru, subsistem administrasi rekening, subsistem pelayanan pelanggan, dan subsistem penagihan dan penerimaan kas. 2. Jenis laporan keuangan. Menurut Sukrisno, Agus, dan Estralita Trisnawati 2013, laporan keuangan terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, neraca adalah suatu daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Yang keempat, laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu. Dan yang kelima, laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Yang ketiga, karakteristik laporan keuangan. Menurut Dwi Prastowo, karakteristik kualitatif laporan keuangan ini meliputi 1. Dapat dipahami, kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua, relevan informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, keandalan informasi juga harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian dan penyesatan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Tujuan manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Yang keenam, mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang ketujuh, membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses, dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin. Dan yang kedelapan, meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Dela Lufianti. Pembahasan yang kelima yaitu prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan. Adapun prinsip-prinsipnya antara lain yang pertama yaitu transparansi. Prinsip transparansi dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan
berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan, misalnya bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan. Dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan akuntabilitas pembiayaan lembaga pendidikan adalah menilai kinerja lembaga pendidikan dan kepuasan stakeholdernya terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen penyelenggaraan pendidikan kepada stakeholdernya atas dana yang dihimpun dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu efektivitas. Efektivitas menjadi jargon yang sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sehingga mengandung banyak pemahaman dan perspektif dari berbagai pihak. Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Prinsip yang terakhir adalah efisiensi. Efisiensi manajemen keuangan dan pembiayaan dengan demikian merupakan perbandingan antara input dengan output, tenaga dengan hasil, perbelanjaan dengan masukan, serta biaya dengan kesenangan yang dihasilkan. Sumber daya yang dimaksud bisa meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu model sistem informasi keuangan di lembaga. Model sistem informasi keuangan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu subsistem input dan subsistem output. Adapun subsistem input ada tiga, yaitu subsistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijensi keuangan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan akuntansi yang bertugas menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Data akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu subsistem audit internal. Auditor adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor internal adalah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam pekerjaan perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh perusahaan. Subsistem audit internal sama dengan subsistem penelitian pemasaran dan subsistem teknik industri, yakni bahwa mereka ini dirancang untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian ada subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan bertugas mengidentifikasi sumber-sumber terbaik bagi modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Subsistem intelijen keuangan digunakan untuk mengidentifikasikan sumber-sumber terbaik, modal tambahan, dan investasi terbaik. Adapun yang kedua yaitu subsistem output. Yang pertama ada subsistem peramalan. Subsistem peramalan ini bertugas memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu sampai 10 tahun atau lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dan hambatan internal seperti besarnya kapasitas produksi dan keuangan yang ada. Model peramalan telah dikembangkan yang meliputi data internal dan lingkungan. Data ini akan memberikan dasar bagi perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Ada berbagai macam teknik peramalan yang dapat digunakan untuk melihat masa depan. Perusahaan biasanya akan menggunakan kombinasi dari beberapa teknik dengan mencari prediksi masa depan yang paling baik. Kemudian yang kedua yaitu proses pembuatan anggaran. Yang pertama pendekatan dari atas ke bawah atau pendekatan top down.
Bila dilakukan pendekatan top-down, eksekutif permasalahan menentukan jumlah anggaran yang kemudian penentuannya dibebankan pada tingkat di bawahnya. Yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas atau pendekatan bottom-up. Bila dilakukan pendekatan bottom-up, proses penyusunan anggaran dimulai dari tingkat organisasional paling bawah dan naik ke atas. Logikanya adalah bahwa orang yang berada pada tingkat bawah adalah yang paling dekat dengan tindakan dan yang paling dapat menentukan kebutuhan sumbernya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan partisipasi. Karena adanya kelemahan dari pendekatan top down dan bottom up tersebut, maka yang paling umum dilakukan adalah proses penyusunan anggaran partisipatif, yaitu orang yang akan menerima dana turut ambil bagian dalam penyusunan jumlah dana tersebut. Ini adalah pendekatan give and take, yakni bahwa manajer pada berbagai tingkat melakukan negosiasi untuk menyusun anggaran agar semuanya mendapat kepuasan. Manajer tingkat menengah berperan pokok dalam proses ini, yaitu dengan memberikan pandangan jangka panjang kepada eksekutif dan memberikan pandangan mengenai kebutuhan jangka pendek bagi manajer tingkat bawah. Pembahasannya terakhir adalah cara kerja sistem informasi keuangan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Dalam pandangan kesisteman, maka aktivitas di atas dapat dikatakan sebagai sistem pengelolaan keuangan yang dibagi menjadi subsistem penerimaan dan subsistem pengeluaran. Yang pertama, sistem dan prosedur penerimaan. Aktivitas penerimaan atau subsistem penerimaan merupakan subsistem yang berisi rangkaian kegiatan untuk menangani penerimaan kas dari pihak ketiga. Dalam hal ini, wali, siswa atau murid atau lainnya atau sumbangan yang diserahkan kepada sekolah meliputi proses penerimaan kas, pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan kas. Aktivitas penerimaan dilakukan dengan dua cara, yakni tunai dan melalui bank. Kemudian yang kedua yaitu sistem dan prosedur pengeluaran. Subsistem yang kedua adalah subsistem pengeluaran kas. Subsistem pengeluaran kas adalah rangkaian prosedur yang digunakan untuk menangani pengelolaan pengeluaran kas atau pembayaran berbagai beban sekolah yang meliputi penerimaan permintaan kas, penyediaan kas, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan atas pengeluaran kas. Pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan metode pembayaran langsung dan penggunaan kas kecil. Kas kecil diserahkan dari bendahara sekolah kepada tata usaha keuangan sekolah. Kas besar digunakan pembayaran yang sifatnya kepada pihak ketiga dan langsung ditangani oleh tata usaha keuangan sekolah setelah mengajukan kepada bendahara. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang sekarang disusun berupa laporan penerimaan yang ditandingkan dengan laporan pengeluaran. Penandingan kedua komponen menghasilkan saldo kas. Laporan keuangan disusun berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan dan pengeluaran bulanan tata usaha keuangan sekolah. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran diterima bendahara, kemudian dicatat dalam buku catatan. Dari pembukuan tersebut kemudian disusun laporan. Laporan disusun adalah laporan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan kas. Laporan keuangan lainnya seperti neraca, aliran arus kas, dan perubahan ekuitas belum disusun. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang ada belum cukup jumlahnya dan kapasitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Pengelolaan keuangan sudah menggunakan aplikasi keuangan yang digunakan untuk mereka penerimaan dan pengeluaran. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.